ada ketika kami susah. Engkau ada ketika kami berkekurangan. Engkau ada ketika kami stres. Engkau ada ketika kami jatuh. Engkau ada ketika kami ditinggalkan. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memberkati kami. Menyegarkan, menguatkan dan memulihkan. Bicara lewat firman-Mu yang singkat untuk kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Pujian bagi Tuhan. Iman kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan pujian kepada Tuhan. Karena pujian membangun iman kita. Itu sebabnya porsi pujian penyembahan di dalam ibadah hampir sama dengan porsi, yaitu penyampaian firman Tuhan. Apa itu pujian? Pujian adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan. Pujian adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pujian adalah ungkapan rasa pengagungan kita kepada Tuhan. Karena pujian adalah lagu cinta kita kepada Tuhan. Pujian adalah lagu mesra kita dengan Tuhan. Nah, saya mau bagikan pada kita semua itu sebabnya. Salah satu daripada bahasa kasih, word of encouragement, yaitu kata-kata pujian. Ketika kau memuji Tuhan, engkau sedang mencintai Tuhan. Dan saya mau bagikan Anda 3 dampak waktu kita memuji Tuhan. Yang pertama, dampak waktu kita memuji Tuhan. Pujian membuat kita tidak fokus pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Pujian mengalihkan diri kita kepada Tuhan. Saya teringat ketika pemazmur dalam keadaan sakit, pemazmur dalam keadaan digoncang, pemazmur dalam keadaan jatuh di dalam dosa, pemazmur ketika mereka di dalam keadaan terjepit. Pemazmur berkata dalam Mazmur 103 ayat 2-5, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Wow, pujian mengalihkan pemazmur dari yang tadinya sakit jadi mengucap syukur. Yang tadi jatuh fokus sama dosanya jadi mulai bangkit. Masalah membuat kita fokus pada diri sendiri, tapi pujian membuat kita fokus kepada Tuhan. Masalah itu bikin zoom pada diri sendiri, tapi pujian zoom berlipat kali ganda kepada Tuhan. Masalah itu membuat kita nunduk ke bawah, tapi pujian membuat kita melihat ke atas. Masalah itu menghalangi kita melihat jauh ke depan, sedangkan pujian itu membuat kita bisa melihat jauh ke depan. Karena pujian menaikkan level diri kita kepada level Tuhan. Pujian tidak memberi tempat untuk kita mengeluh dan punya pikiran yang negatif. Sorry to say, waktu Anda berdoa mungkin bisa ada kata-kata keluhan. Tapi waktu Anda memuji Tuhan, tidak ada kata keluhan. Yang adalah kata pujian, syukur, dan sukacita kepada Tuhan. Saya teringat dalam Yosua pasal yang ke-6, di mana diceritakan bangsa Israel ketika mereka baru masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus berhadapan dengan tembok yang tebal 12 meter dan tinggi 6 meter.
Dan Tuhan suruh mereka keliling setiap hari 1 kali. Dan di hari ke-7, 7 kali. Berarti 13 kali mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Dengan satu syarat, tutup mulut lo. Jangan komplain, menggerutu dan bersungut-sungut. Hatimu bersyukur. Waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko di hari pertama, dari atas orang-orang Yeriko kencingin mereka, lempar mereka dengan batu, sambit mereka dengan ketapel. Mereka pengen teriak, tapi Tuhan suruh puasa mulut, jangan komplain. Pulang berdarah-darah, bau dikencingin, dilemparin kotoran manusia dan hewan, tapi suruh tutup mulut. Hari kedua, dia melakukan yang sama, suruh puasa mulut, kelilingi tembok itu dengan tanpa komplain. Hari ketiga, lakukan yang sama. Hari keempat, hari kelima, sampai 13 kali dikencingin, dibuang kotoran manusia, dilempar batu, dilempar ketapel, ditombak mereka. Tapi suruh puasa mulut. Ya, di ke-13 kali setelah mereka selesai, mereka disuruh Tuhan untuk bersorak-sorai. Itu rasa keluh kesah yang tersimpan 13 kali putaran. Mereka teriak, haleluya. Yang terjadi, tembok tebal runtuh berkeping-keping. Doa boleh ada kata-kata keluhan, tapi pujian tidak pernah ada kata-kata keluhan. Karena pujian mengupgrade kita untuk memiliki pikiran Tuhan yang mengerti, katakan amin. Yang kedua, dampak daripada pujian membuka pintu mujizat terjadi. Ketika Zakaria hidup di dalam aib karena istrinya tidak bisa mengandung, Elizabeth. Udah usia 100 tahun, Elizabeth 90 tahun. Tapi yang dilakukan sama Zakaria, dia memuji Tuhan. Dia melayani di bait suci tanpa komplain dan bersungut-sungut. Dan dia bernubuat di dalam Lukas 1 ayat 68. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Marilah kita memuji Tuhan Allah bangsa Israel. Ia telah datang menolong umatnya dan membebaskan mereka. Zakaria tahu, aku boleh terbelenggu aib, gak punya keturunan. Tapi aku memuji Tuhan yang melepaskanku dan membebaskan aku. Dan ternyata betul, setelah dia memuji Tuhan, istrinya dikaruniakan keturunan yang tadi yang mandul jadi punya momongan. Karena Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 4 bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam artinya tinggal. Bersemayam artinya diam. Bersemayam artinya bertakhta, memerintah. Jadi Tuhan itu akan memerintah. Ketika kita memuji Dia, waktu Tuhan memerintah apa saja jadi. Wow, yang men-trigger Tuhan untuk melakukan mujizat, yang men-trigger Tuhan bangun dari takhta ketika kita memuji Dia. Apapun hari ini yang menjadi keluh kesahmu, menjadi aibmu, menjadi kegagalanmu, menjadi sakit penyakitmu, kita berhenti komplain. Puji Dia, maka Dia akan menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, menyediakan. Pintu mujizat terjadi. Seperti Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil di Filipi, di daerah Eropa Yunani. Dia ditangkap, dikebukin, dipukulin. Dan dia dipenjarakan, dipasung di tempat yang paling dalam. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang 16 ayat 25 sampai 26. Dalam keadaan tubuh yang berlumuran dengan darah. Karena disambit. Tapi Paulus dan Silas malam hari itu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Sampai akhirnya Tuhan memerintah dan membuka sendi-sendi penjara. Pasung dari Paulus dan Silas dibuka. Membuktikan bahwa puji-pujian membuka pintu mujizat kebebasan dan kelepasan. Yang ketiga, yang terakhir, dampak daripada pujian menghalaukan kuasa kegelapan. Menghardik, mengusir kuasa gelap. 1 Samuel 16 ayat 23. Dalam versi firman Allah yang hidup, setiap kali roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkan kecapinya dan Saul menjadi tenang serta merasa tentram karena roh jahat itu meninggalkan dia. Jadi Saul ketika dia mundur dari Tuhan, dia seringkali diganggu sama roh jahat. Maka yang dilakukan oleh pegawai Saul, dipanggil Daud yang muda untuk mulai memuji Tuhan. Maka roh jahat yang menginggapi Saul pergi dan menyingkir. Saul menjadi tenang. Bapak, Ibu, Saudara, terang selalu ada di atas kegelapan. Terang selalu lebih berkuasa dari kegelapan. Kegelapan ada karena ketiadaan terang. Ketika terang hadir, kegelapan secara otomatis sirna. Waktu kau memuji menyembah Tuhan, roh jahat yang ada di rumahmu, roh jahat yang ada di dalam anakmu, roh jahat yang ada di dalam diri suamimu, istrimu akan sirna dan pergi. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini saya mengajak saudara untuk melakukan pujian penyembahan sebelum kau melakukan aktivitas, karena orang jahat ada di mana-mana. Dan waktu engkau bekerja, selalu pujian penyembahan. Biar hadirat Tuhan melingkupi tempat kerjamu, tempat sekolahmu, rumahmu. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan hipnotis yang sanggup menyantet kita. Dan kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin.